bercerai baik-baik. Iya. Minta maaf pada Lady. Perlu ngelakuin ini bukan cuma gua. Kritikan pedas Farhad Abbas ke keluarga Raffi Ahmad. Daripada kamu sibuk cari uang, lebih baik kamu sibuk didik adikmu supaya tidak gangguin suami orang. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih bahas. Apalagi dong kalau bukan kasus Nanas, Randy, sama si Lady ya. Oke, langsung aja poin-poin yang kita mau bahas itu yang komentar awal-awal nih, komentar Farhad Abbas ya. Let's Go nonton komentarnya Bang Farhad Abbas. Akan meminta kepada Wali Kota Bandung untuk memboikot atau menolak atau kalau perlu dideportasi aja dari Bandung, tidak usah lagi menjadi warga Bandung. Bentuk KTP, seandainya KTP-nya orang Bandung udah pernah KTP Jakarta, ingin kembali di Bandung untuk ditolak dulu. Nah, ini kan asalnya dari Bandung gitu. Jadi pengen semua keluarga ini dari Bandung ini minta ke wali kotanya dideportasi aja dari Bandung. Kemana? Ke Jakarta dong jadinya. Kalau dideportasi dari Bandung. Cuman selingkuh loh. Deportasi dari Bandung, kok kira juga ya? Hebat apa sih anak-anak kemarin sore tiba-tiba seperti itu? Woi, suhunya. Apa sih hebatnya anak-anak kemarin sore berbuat seperti itu? Nggak tahu track record Farhad Abbas sama mantan istrinya dulu. Nah, ini parah nih. Ini deh contoh. Anak kemarin sore, contoh nih Bang Farhad Abbas. Maksudnya jangan contoh juga ya. Maksudnya dia adalah contoh daripada kalian yang terdahulu gitu. Kalau perlu boikot juga sama kakak-kakaknya deh, sama ipar-iparnya sekalian. Minta diboikot juga sama kakak-kakaknya ya. Kakaknya yang terkenal siapa? Raffi Ahmad doang kayaknya. Yang lagi sisanya kan numpang tenar aja. Lo. Nggak tahu ya, kalian tahu nggak sih? Biar mereka kapok. Biar mereka fokus, jangan cari uang, cari popularitas, tapi fokus jaga adiknya walaupun yang sudah bersuami, agar tidak mengganggu suami orang. Ini kritikan keras ya. Ini Farhad Abbas yang ngomong ya. Kalian fokus mungkin ditujukan kepada kakak-kakaknya, jangan fokus cari uang, fokus didik adiknya supaya jangan mengganggu suami orang. Apakah kalian setuju? Nah, oke, jadi di sini Randy itu juga udah menanggapi tentang pertanyaan kita ya, kan kita tanya, mana sih Le? Gimana sih tanggapan Randy ini terhadap Nanas ini, kenapa dia nggak minta maaf sama si Lady ya? Nah, ini tayangan videonya. Karena dia nggak meminta maaf kepada Lady nih, istri abang. Gimana? Perlu nggak sih untuk mereka, terutama Nanas, minta maaf kepada Lady? Perlu lah, karena kan yang ngelakuin ini bukan cuma gua. Nah, ternyata Randy ini juga mengatakan bahwa pengen si Nanas itu juga minta maaf ya. Itu kan harusnya ya, karena kan yang ngelakuin kan nggak cuma saya sendiri ya. Saya kan ngelakuin berdua. Kalau saya ngelakuin sendiri namanya saya cokil. Di sini berarti dia udah mengakui bahwa ya harusnya sih si Nanasnya juga minta maaf sama Lady ya, biar apa? Biar fair, biar adil gitu. Ngomong-ngomong, Mas Randy udah minta maaf belum sama JJ? Nah, ini juga kan pertanyaan ya. Kalau Mas Randy mengatakan bahwa harusnya Nanas ini minta maaf ke Lady, apakah Mas Randy sudah minta maaf sama JJ? Nah, dari tayangan video yang ini, Siapa aja pelakunya? Yang kedua, gue pas yang sebelum ini gue ketahuan, terus sampai ini ketahuan lagi, terus sebelum ketahuan gue sih minta maaf sama JJ. Itu fair. Gue pernah minta maaf sama JJ ketahuan pertama kali. nah, dia mengatakan bahwa Randy ini sebenarnya udah minta maaf nih sama si JJ gitu. Saya kan juga udah minta maaf sama JJ. Kapan minta maafnya? Ditanya sama wartawan. Itu waktu ketahuan yang pertama. Nah, tapi ya ketahuan kedua, ketiga, nah, udah minta maaf belum? Nah, ini Randy bilang di sini bahwa dia udah minta maaf dulu sama JJ itu waktu ketahuan yang pertama. Bukannya waktu ketahuan yang pertama, kalau nggak salah Nanas juga udah minta maaf sama Randy ya. Di sini Lady udah Let's Go dapat screenshotannya Lady. Di sini juga Nanas sudah minta maaf. Maaf banget ya Kak, saya janji nggak bakal lagi. Oh iya Kak, maaf banget. Nah, ini kayaknya ketahuan yang pertama nih gitu. Nah, berarti kan sama dong berarti. Kalau Randy bilang saya udah minta maaf kok sama JJ gitu waktu di ketahuan yang pertama. Nah, Nanas juga minta maaf sama di ketahuan yang kedua gitu. Nah, kenapa sekarang di ketahuan yang ketiga mereka berdua nih nggak minta maaf gitu? Apakah
Randy malu. Harusnya sih sekarang menurut Lesku sih ya Randy minta maaf juga ya sama JJ gitu supaya tanda kutip ada kontennya ya. Kayak misalnya saya udah minta maaf kok sama JJ, ini bukti chat saya atau nggak saya telepon. Nah, tanggapan JJ seperti apa sebagai suami gitu. Kan Randy kan sekarang let's go lihat lagi gentle-gentlenya banget nih. Dia bener-bener kayak sekarang tuh ya udah lepas lega banget. Let's go ngerasain ya subjektif ya. Dia kayak udah lepas lega banget, kayak udah apapun pertanyaan wartawan silahkan tanya ke saya. Randy tato siapa? Tato Nanas gitu. Randy tatonya mau diapain? Mau di cover up. Nah, Randy selingkuh sama siapa? Pengen Nanas minta maaf nggak sama Randy? Pengen. Kan yang nggak selingkuh bukan cuma saya gitu. Ya, kayak Randy sekarang santai chill banget. Let's go jadi pengen temenan sama Randy. Tapi dia mungkin nggak mau temenan sama Let's go ya. Jadi di sini Let's go rasa Randy wah chill santai banget gitu. Gue hilang arah, jadi gue bilang tadi, gue lupa siapa yang nemenin gue di hari buruk, hari baik gue nggak tahu, udah ketahuan gue baru gini ya mungkin ya emang harus kayak gitu. Mungkin kalau gue nggak dapet teguran kayak gini, gue nggak ambil sikap kayak gini, gue nggak tahu gue sadarnya kapan. Mungkin gue pas saat-saatnya gue udah sadar, semuanya udah terlambat gitu kan. Nah, di tayangan video yang ini juga kan dia bilang bahwa dia tuh kehilangan arah gitu. Jadi dia lupa, saya nih kehilangan arah. Saya lupa siapa yang nemenin saya waktu senang, waktu susah gitu. Waktu bobo. Mungkin ada waktu bobo ada banyak yang nemenin. Anak-anaknya yang nemenin gitu maksudnya. Dan masalah tato ya, Randy bilang ini mau dihapus atau di cover up. Nah, ini perkiraan aja ya, kayaknya tatonya Randy ini kan mahal ya, tato satu punggung tuh bisa nyampe mungkin 50 juta, ya mungkin lebih ya, atau 100 juta nih, satu punggung gitu, apalagi 5 kali sesi ya gitu. Berarti kalau di cover up kan nambah biaya lagi ya gitu. Lebih baik duitnya kasih anak. 50 juta buat tato selingkuhan, lebih baik kasih istri nggak sih? Nah, ini Randy sendiri bilang bahwa dia tuh kenapa pengen mengcover art atau hapus tatonya ya, karena yang ada di punggung. Iya, tato mungkin lebih ke dihapus atau supaya diperbaiki lah. Ini kan luka buat lady ya, kayak kita ngobatin luka, kita kan juga nggak tahu ya obat ampuh apa enggak ya, mungkin kita cuma yakin ini obat ampuh, semoga sembuh. Nah, ini kan seperti obat ya, wah ini selalu petuah Randy adalah obat gitu. Jadi kayak ini adalah luka bagi lady untuk melihat tato ini, dan untuk di cover up adalah obat bagi saya. Karena kita kan nggak tahu ya bahwa obat ini bisa ampuh atau enggak. Semoga aja sembuh. Nah, jadi omongan Randy yang ini sangat masuk akal tentang omongannya terhadap Nanas. Jadi kan dia pernah bilang Nanas itu adalah obat gua. Kayak gua butuh sesuatu dan permasalahan, dia adalah obat gua gitu. Dan ternyata statementnya yang dia bilang bahwa saya nggak tahu bahwa obat ini ampuh atau enggak. Semoga aja sembuh gitu. Dan ternyata Randy apa? Salah minum obat. Nanas yang kamu kira obat, kamu minum, salah minum obat ternyata. Emang ini ya, tadinya pengennya sembuh malah sakit tambah parah gitu. Mungkin tadinya Randy sakit kepala, obatnya adalah nanas, pas diminum sakit kepalanya hilang, malah usus buntu. Harus ada biaya operasi ya. Nah, ini mungkin efek samping dari obat yang Randy ya. Randy bilang sih di sini dia harap obatnya bisa bikin sembuh, tapi kan nggak tahu juga ya gitu. Kira obatnya diampuh, dan ternyata bukan gitu. Salah minum obat ternyata Bang Randy gitu. Udah, let's go bilang, hati yang gembira adalah obat Bang Randy. Dan tanggapan lady sampai sekarang dia masih bilang mau bercerai. Kenapa? Karena dia udah melangkah sejauh ini, sangat susah buat balik gitu. Boleh kasih tahu nggak sih kabar terbarunya? Iya. Sudah sepakat sama-sama, akhirnya memutuskan untuk bercerai. Baik-baik. Iya. Lebih sehatnya sih seperti itu. Gitu. Dan dia udah memantapkan hatinya ya untuk bercerai dari Randy. Kita lihat aja ternyata Nanas joget-joget guys. Setelah Happy mendapatkan maaf dari JJ, setelah Happy buat klarifikasi dan mendapatkan views jutaan di YouTube, dan akhirnya dia joget bersama kakaknya ya, dan netizen bilang inilah joget kemenangan. Wah. Lihat aja komen-komen netizen. Nah,
Jangan Gojek. Jangan nih jadi duta Gojek. Nah, bilang tingkah si Shahnaz makin nyebelin ya. Nah, makin nyebelin buat orang-orang yang memang mungkin tidak mendukung si Nanas ya gitu. Dia punya anak perempuan juga, harus ada perasaan yang dijaga, Mbak. Nah, ini juga pertanyaan bagi sebagian orang ya kan. Nanas ini, Lesko nggak tahu ya dia punya anak perempuan atau nggak ya. Nah, jadi anak perempuannya misalnya nih. Kalau nanti besar terus melakukan kesalahan seperti mamanya, nah, Lesko penasaran apa tanggapan si Nanas sebagai seorang mama ya gitu. Terusnya anaknya udah menikah gitu. Terus adanya kan perempuan ya. Ini nggak tahu anaknya di posisi Nanas atau di posisi Lady ya. Misalnya di posisi Lady gitu. Suaminya ada pelakor gitu. Gimana cara Nanas menanggapi? Ini banyak pertanyaan netizen ya. Kalau Let's Go sih ngerasa jawabannya tinggal lihat di YouTube aja. Udah ada rekam jejak mama nih, terserah kamu mau ngikutin yang mana. Nah, ada yang bilang juga mungkin udah lega habis klarifikasi ya mungkin udah lega ya, jadi udah berasa bebannya udah hilang gitu, jadi masalahnya udah selesai. Di sini Let's Go ngerasa bahwa dari keluarganya Nanas itu udah ngerasa bahwa kasus ini udah selesai total dari dia selesai klarifikasi bersama JJ. Let's Go rasa dia udah memastikan dalam dirinya sendiri ya bahwa kasus ini sudah selesai, itu tidak ada yang perlu diperpanjang gitu. Karena kalau dari pihak Lady sama Randy kan masih ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Pertama, Randy harus hapus tato dulu. Yang kedua harus ada sidang gugatan cerai gitu. Habis sidang gugatan cerai ada hak asuh anak gitu. Jadi untuk kubu Randy sama Lady ini masih banyak yang harus dilakukan. Kalau dari keluarganya JJ dan Nanas udah kelar, udah nggak perlu, menurut mereka, Lesko rasa ya udah nggak perlu melakukan apa-apa lagi karena sudah selesai permasalahannya gitu. Ya, ini juga menjadi akhir dari kasus Nanas dan juga Lady. Kedepannya sih Lesko rasa tidak akan ada lagi klarifikasi dari Nanas maupun keluarga Andara. Nanti Lady dan juga Randy akan bercerai sesuai sidang. Kita nggak perlu kawal lah ya sidang mereka ya, jadi kita putuskan sampai di sini kasus mereka selesai. Itu aja yang Let's Go sampaikan. Thank you banget yang udah nonton, yang udah kawal kasusnya sampai sekarang selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.